Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski begitu, mulai ada tanda-tanda kelemahan dari Kiev, khususnya setelah penyokong nomor satunya, Amerika Serikat, mengambil langkah untuk menghentikan intervensinya dalam perang itu. Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbas pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kiev terhadap wilayah itu yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama Aliansi Pertahanan Barat NATO. Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbaru perang Rusia versus Ukraina. 1. Zelensky tipu Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menipu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini terkait dengan potensi mineral yang ada di Ukraina, yang sempat dijadikan bahan jaminan Kiev untuk membayar senjata yang diberikan Washington untuk perangnya dengan Rusia. Mengutip Russia Today, Zelensky mengklaim bahwa Ukraina memiliki deposit titanium terbesar di Eropa. Sementara Perdana Menteri Denis Mikael menulis dalam sebuah opini untuk Politico bahwa lapisan tanah bawah negara itu mengandung 22 dari 30 mineral yang terdaftar sebagai penting bagi Uni Eropa. Namun, hal ini tidaklah benar menurut anggota Verkhovna Rada Ukraina, Artyom Dimitruk. Ia menjelaskan bahwa taktik Zelensky itu menipu. 2. Trump bekukan senjata ke Ukraina. Amerika Serikat telah menghentikan penjualan senjata ke Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh anggota parlemen senior Roman Kostenko yang menjabat sebagai sekretaris Komite Pertahanan Verkhovnaya Rada. Washington telah menjadi sumber bantuan militer terbesar bagi Ukraina sejak meningkatnya konflik dengan Rusia pada awal tahun 2022, termasuk melalui pengiriman senjata dan peralatan, serta dukungan finansial. Sebagian dari bantuan finansial tersebut telah digunakan untuk membayar produsen senjata Amerika Serikat untuk mendapatkan senjata baru bagi tentara Ukraina atau mengganti senjata lama yang sebelumnya disediakan. Ia mengklaim bahwa penangguhan tersebut terkait dengan pemulihan hubungan yang sedang berkembang antara Washington dan Moskow, yang mengadakan negosiasi langsung pertama mereka di tingkat senior dalam 3 tahun di Arab Saudi minggu ini. Menurut Kostenko, fakta bahwa Ukraina tidak diundang ke pembicaraan tersebut telah memicu ketidakpastian di antara produsen senjata Amerika Serikat tentang pengiriman ke Kiev. 3. Potensi perdamaian. Gencatan senjata di Ukraina dapat dicapai tahun ini, meskipun posisi kedua belah pihak sangat bertentangan. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama atau HUR Ukraina, Kirill Budanov. Dalam pernyataannya, Budanov menyebut potensi itu sangat terbuka. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat mengingat satupun konflik di mana pengerahan pasukan penjaga perdamaian seperti yang sebelumnya diusulkan Inggris terbukti efektif.
Bulan lalu, laporan media menyebutkan bahwa Budanov mengatakan dalam sebuah rapat tertutup di parlemen bahwa Ukraina mungkin tidak akan bertahan kecuali perundingan dengan Rusia dimulai pada musim panas ini. Menurut Budanov, tidak ada kerangka kerja selain keanggotaan NATO yang dapat dianggap sebagai jaminan keamanan sejati bagi Ukraina. Menurutnya, semua pilihan lain harus dianggap hanya sebagai komitmen untuk mendukung. 4. Putin mesra dengan Trump soal Ukraina. Kremlin menawarkan dukungan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pertikaiannya dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Rusia menuduh Presiden Ukraina itu melontarkan pernyataan yang tidak dapat diterima tentang para pemimpin dunia. Kembalinya Trump ke kursi kepresidenan telah mulai menghangatkan hubungan Amerika Serikat-Rusia yang sedang sekarat, yang jatuh ke titik terendah sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 di bawah Joe Biden, pendahulu Trump, karena perang Moskow di Ukraina. Sebaliknya, hubungan Kiev dengan Washington yang penting untuk pertahanan medan perangnya melawan Rusia telah mulai retak di bawah Trump. Ketegangan muncul pada potensi kesepakatan Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber daya alam Ukraina dan atas keputusan Amerika Serikat untuk mengadakan pembicaraan dua arah dengan Rusia tentang Ukraina tanpa Kiev. Zelensky pada hari Rabu menuduh Trump hidup dalam gelembung disinformasi setelah Trump menyebutnya seorang diktator dan menepis klaim Trump bahwa peringkat popularitasnya hanya 4% sebagai pernyataan yang salah. Kremlin pun mendukung Trump. Peskov mengatakan dia tidak ingin membahas detail angka ketika membahas popularitas Zelensky, yang menurut jejak pendapat di Ukraina menunjukkan di atas 50%. Ia menuduh Ukraina menghabiskan uang pembayar pajak asing dengan cara yang tidak terkendali dan menolak upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang dihabiskan di masa lalu. 5. Trump ultimatum Eropa. Trump memberi Eropa waktu 3 minggu untuk menandatangani persyaratan penyerahan Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa atau MEP. Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memberi kami waktu 3 minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina, mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang. 6. Amerika Serikat tolak resolusi PBB. Amerika Serikat menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB untuk memperingati 3 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini menjadi sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kiev. Menurut 3 sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa
keterlibatan Kiev. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat Amerika Serikat sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam 2 peringatan tahunan sebelumnya. Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap Amerika Serikat masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow. Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan, Amerika Serikat tidak akan menandatangani resolusi tersebut. Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa agresi Rusia dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan. Sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022. Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina tanpa menyebut agresi. Penolakan Amerika Serikat ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer Amerika Serikat selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia. 7. Goodbye Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan kalah dari mantan panglima tertingginya, Valery Zaluzhny, dengan selisih suara yang besar jika pemilihan umum diadakan di Ukraina. Hal ini terungkap dari jajak pendapat yang dilakukan The Economist. The Economist lebih lanjut mengklaim bahwa sangat kontras dengan popularitas 90% yang konon dinikmatinya selama hari-hari awal konflik pada tahun 2022. Peringkat kepercayaan Zelensky mencapai titik terendah sebesar 52% bulan lalu. Media Ukraina, Strana UA, yang dianggap beroposisi terhadap pemerintah, mengutip survei terbaru yang dilakukan oleh Sosis yang menunjukkan bahwa hanya 15,9% yang akan memilih Zelensky. Sementara Zaluzhny memperoleh dukungan dari 27,2% responden.